Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, satu hal yang kita harus pandang sangat penting dan mendesak adalah persoalan apakah kita sekarang ini, saat ini, dalam keadaan menyenangkan hati Bapa atau tidak. Bahkan masa depan yang suram pun tidak menjadi masalah. Masa depan yang gelap tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kegelapan, ketidakjelasan mengenai keadaan kita, apakah kita berkeadaan benar-benar sudah menyenangkan, memuaskan hati Bapa atau belum? Itu paling utama, saudaraku. Itu harus selalu mendesak. Saya memahami orang yang memperkarakan hal ini, itulah orang yang dikatakan di Injil Matius pasal 5. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, itu dipuaskan. Tentu kalau hanya rajin ke gereja, ingin mendengar khotbah, ingin mendengarkan pengajaran, belumlah bisa dikatakan haus dan lapar akan kebenaran. Buat apa kita ke gereja? Buat apa kita bisa belajar banyak kebenaran, teologi ya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu berarti memang tidak ada bagian dalam diri kita untuk kita senangkan. Itu berarti memang kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan sepenuhnya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa ini kehormatan, ini privilege, hak istimewa. Tuhan tidak bisa disenangkan oleh mereka yang bukan umatnya. Oleh mereka yang bukan anak-anaknya. Sebab pasti kok tidak akan sampai pada level benar-benar bisa membuat Tuhan tersenyum. Sebab yang bisa membuat Tuhan tersenyum itu maksud saya Bapa di surga tersenyum. Itu orang-orang yang bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kesucian dan keserupaan dengan Tuhan Yesus. Standarnya Tuhan itu tinggi, saudaraku. Cita rasa Bapak kita itu tinggi. Bapak di surga bukan seperti dewa-dewa yang cukup puas kalau umatnya bisa membuat seremonial, memberikan korban dalam berbagai bentuk. Allah kita juga bukan Allah yang cukup puas kalau umatnya bisa sembahyang, berdoa, mengucapkan Allah itu baik, Allah itu besar. Itu Allah yang murahan, saudaraku. Allah yang berkualitas tinggi, Allah yang benar. Itu Allah yang memiliki cita rasa sempurna. Yang bisa disukakan oleh mereka yang berkualitas sempurna.
seperti yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga memberikan rohnya agar kita mampu menjalani hidup seperti yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi kesukaan Bapa. Kesukaan Bapa. Ada 11 juta masyarakat Jakarta. Tidak ada artinya dibanding 5 orang yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Kita harus memburu hal ini, saudara. Oleh sebab itu saya mengajak saudara seperti saya juga memaksa diri saya sendiri untuk memperkarakan hal ini. Sudahkah aku ini dalam satu keadaan di mana aku menyenangkan hati Bapa atau belum? Saudara dan saya pasti dipimpin Roh Kudus untuk terus mengalami peningkatan kedewasaan rohani. Ini tidak terjadi kepada sembarang orang. Ini hanya terjadi kepada umat pilihan yang menerima meterai Roh Kudus, yang diberi potensi supaya menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Jadi kalau saudara mengabaikan hal ini, wah itu kerugian besar. Saudara. Oleh sebab itu seperti yang saya kemukakan di pertemuan minggu lalu, jika kita memiliki ketertarikan kepada sesuatu, sehingga kita tidak memperhatikan perasaan Tuhan, maka sesuatu itu menjadi berhala, Allah lain di hadapan Bapa. Anda tidak bisa menghindari hal ini. Saya tidak bisa menghindari hal ini. Mengapa? Karena kita anak-anak Allah. Hanya kita loh yang bisa menyenangkan hati Bapa. Luar biasa loh sebenarnya kesempatan ini, saudaraku. Kalau kita mengerti hal ini, menghargai hal ini, dan kita sungguh-sungguh berjuang, kita menjadi manusia unggul di mata Allah, saudara. Dan Roh Kudus pasti aktif memimpin kita, percayalah. Makanya kita mengerti mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu. Ya akhirnya memang tidak banyak, saudaraku. Ini harta yang tak ternilai, kebenaran ini. Tuntunan ini seperti sebuah peta harta karun yang tidak bisa dibeli. Tak ternilai, saudaraku. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau
hartaku abadi. Ada dua hal yang saya mau kemukakan bertalian dengan lagu ini. Yang pertama soal gairah. Gairah surgawi itu apa? Ingatkah saudara dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa itu? Apa kehendak Bapa? Pemerintahannya. Tuhan menghendaki agar segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Ini prinsip. Hal yang kedua, kalau kita menginginkan Tuhan, itu bukan hanya menginginkan berkat atau kuasanya. Tuhan berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Makan tubuhku, minum darahku. Bukan kau pakai tubuhku, kau manfaatkan kekuatanku. Kau makan darah, minum, kau makan dagingku, kau minum darahku. Artinya kau menyatu dengan aku. Supaya kehidupanku nyata dalam dirimu. Engkau peragakan dalam hidupmu. Amin, saudara. Orang-orang yang mendengar ucapan Tuhan Yesus ini berkata perkataan ini keras. Kenapa keras? Karena bertentangan dengan naluri manusia. Manusia itu nalurinya adalah I am the Lord, I am the Master. Dirinya itu majikan. Nah sekarang harus tunduk sepenuh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita mengingini Tuhan, ya memang kita sangat mencintai Dia. Karena kita ingin mengenakan gairahnya. Saudara dan saya tidak bisa mengingini Tuhan hanya karena kita mau memanfaatkan kuasanya. Kita mau mengenakan kehidupannya, saudaraku. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengenakan kodratnya, kodrat ilahi. Yuk kita serius. Memperkarakan sekarang ini, aku berkeadaan menyenangkan Dia atau tidak. Kalau saudara benar-benar memperkarakan hal ini, maka Tuhan akan membawa saudara kepada proses. Percayalah, dan saya beritahu prosesnya. Kapan kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kapan kita bisa menyenangkan hati Bapa? Pada waktu kita memiliki kesempatan berbuat dosa. Harus ada kesempatan. Supaya kita bisa memilih. Apakah Dia atau daging kita. Apa kehendaknya atau kehendakku. Jadi jangan main-main. Sekarang saudara mulai berpikir ini. Ketika engkau punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan dagingmu, ambisimu, jiwamu, itu kesempatan saudara untuk membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Pasti nanti ada suara di dagingmu berkata, kali ini saja kulakukan. Besok aku tidak mau bikin ini. Pasti. Lalu ada suara lagi, apa salahnya buat ini? Ada 1001 alasan. Atau kita sengaja menutup pintu hati kita terhadap kehadiran Allah. Itulah kejahatan di dalam diri kita, saudara. Ada kejahatan di dalam dirimu yang sangat licik. Saya bisa mengerti kalau Alkitab mengatakan bahwa ada tipu daya di dalam diri kita. Epitumias, tes apetes, deceitful lust, nafsu yang menyesatkan.
Dia licik. Ada kejahatan di dalam diri kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat kejahatan yang begitu cerdas dan licik di dalam diri kita. Waktu kita bicara-bicara di ruang makan atau ngobrol di kafe kita, ada banyak hal yang bisa muncul di pikiran kita yang kita mau ucapkan. Waktu bertemu dengan seseorang, kita bersalaman, kecerdasan manusia lama kita bermain, saudara. Keramah tamahan yang dibuat-buat, kesan-kesan yang kita mau berikan bahwa kita orang baik dan segala kelicikannya. Ingat waktu itu, saudara sedang memperkarakan diri saudara di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara berkesempatan untuk berbuat salah, itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Saya tidak melihat hal itu dulu selama belasan bahkan puluhan tahun. Saya tidak serius untuk menghindarkannya. Tapi setelah saya bertumbuh, kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali kita mau berbuat sesuatu, ingat ini urusan kita dengan Tuhan. Bukan urusanku denganmu, tapi dengan Dia. Engkau tidak kuperhitungkan. Misalnya dia menjahati aku, dan aku punya kesempatan membalas kejahatannya. Ini kesempatan saya menyenangkan Tuhan. Aku berkata, tidak kubalas. Ini bukan urusanku denganmu, ini urusanku dengan Tuhan. Ada kesempatan kita melukai orang, kita menipu, kita mau berzina, kita mau menyakiti orang tidak jujur. Ada banyak kesempatan. Ingat kalimat ini urusanku dengan Tuhan, bukan dengan kamu. Dalam hal ini kita belajar dari apa yang dilakukan Yusuf di Kejadian pasal 39. Ketika Nyonya Potifar hendak menyeret Yusuf. Kalimat yang diucapkan itu adalah, bagaimana aku berbuat dosa yang begitu besar kepada Allah. Ini bukan urusan you dengan saya semata, Nyonya. Ini bukan hanya menyangkut dengan Tuan Potifar. Ini antara aku dengan Allah Yahweh yang kusembah. Luar biasa, saudaraku sekalian. Jadi kalau saudara di jalan mau ribut dengan orang, Anda belanja, Anda diperlakukan tidak baik. Ingat ini urusanmu dengan Tuhan. Ingat kata-kata saya ini, saudara. Ingat kalimat saya ini, saudaraku. Engkau akan bisa menghindarkan dirimu dari banyak kesalahan yang tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita perbuat. Ingat kalimat ini urusanku dengan Tuhan. Aku tidak takut kepadamu. Urusan apa kau dengan aku? Paling berapa lama kita hidup? Tapi ini urusanku dengan Tuhan semesta alam. Sederhana begini saja, saudara. Saya temukan setelah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Saudara tidak perlu jatuh bangun, terseok-seok seperti apa yang saya alami. Saudara sudah cukup bisa mengerti dan mempraktekannya. Dan untuk itu saya ada di sini. Disitulah Tuhan tersanjung. Bukan pada waktu kita menyanyi. Bukan pada waktu kita memuji-muji namanya Allah Maha Besar. Tapi pada waktu kita memperhatikan perasaannya.
Lagu ini pada waktu saya tulis, saudaraku, dan saya mulai mengajak jemaat nyanyi, di kalimat ini yang berapa kali saya tersentuh, tersedak, hampir tidak keluar suara saya. Di kalimat ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Dulu kita nggak peduli. Aku punya cita-cita, aku punya keinginan. Aku mau mencapai apa yang aku mau capai. Sebuah achievement yang akan membahagiakan diriku. Tetapi kita tidak melihat perasaan Tuhan. Hari-hari pertobatan saya, maksud saya pertobatan saya sebagai pendeta, sejak tahun 2009 kemari itu, saya tulis lagu ini lagu pertobatan saya. Di jalan itu ku sesat, di rimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Perhatikan kalimat ini. Kulukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Masih banyak saudara suka begitu. Engkau tidak sadar engkau bukan milikmu sendiri. Kalau engkau masih mau bergaya hidup seperti itu, miliki dirimu. Ambil! Dan engkau tidak pernah dimiliki Tuhan. Ambil bibirmu, ambil matamu, ambil telingamu, ambil tubuhmu, ambil jiwamu. Puaskan dirimu. Tapi kalau kita milik Tuhan, ucapkan kata yang benar, yang Tuhan nyaman. Ini bukan urusanku dengan kamu, ini urusanku dengan Tuhan. Kadang-kadang bohong-bohong kecil, wah nggak enak Pak. Kau lebih menghargai manusia daripada menghargai Tuhan. Engkau lebih menghargai dagingmu daripada menghargai perasaannya. Ini urusanku dengan dia. Wah luar biasa saudara-saudaraku. Jangan saudara tidak melakukan apa yang saya katakan. Kurang ajar saudara. Kurang ajar kau. Tapi kalau saudara mau masih memaksakan diri, menganggap ucapan saya ini, ya itu khotbah pendeta. Terserah. Saya nggak ada urusan sama saudara. Saya hanya menyampaikan firman dan aku punya urusan untuk saudara yang mau berubah. Supaya kita pulang bersama ke langit baru, bumi baru. Tidak mungkin engkau dibawa ke rumah Bapa engkau yang melukai hati Bapa. Nggak mungkin. Perkarakan dirimu sekarang dong. Aku di posisi menyenangkan Tuhan atau tidak. Jangan sembarangan saudara. Kalau saudara nanti bergumul untuk hal ini, engkau akan menemukan satu hal. Ternyata musuh beratmu adalah dirimu sendiri. Engkau akan menemukan bahwa musuh beratmu adalah dirimu sendiri.
Tuhan akan memimpin saudara dan saudara akan melewati liku-liku yang tidak bisa dikemukakan di sini. Ingat, jangan bertindak sembarangan walaupun kau lebih kuat. Walaupun kau lebih mampu. Ingat, ada Tuhan yang hidup yang memperkarakan semua yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Kalau orang minta tolong kepada kita, kalau Tuhan bilang tolong dia, ini urusan kita dengan dia. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, waduh gak enak Tuhan, jangan, ini urusanmu dengan aku. Saya ingatkan, ini penting. Anda tidak bisa menundukkan dirimu dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak bisa. Ini proses panjang. Kalau tidak dimulai sekarang, Anda tidak pernah punya kesempatan untuk itu. Kita tidak bisa dalam 1 hari bisa membuat senyum Tuhan loh. Jadi kalau anak kita umur 3 tahun, 4 tahun lucu, kita bahagia. Itu orang tua tidak berkata, aku bahagia punya anak seperti kamu nak. Lucu ya. Aku mau selamanya begini nak. Orang tua gila itu. Anak harus dewasa. Sesuai usianya dia membahagiakan orang tua. Sampai ketika orang tua suntuk umurnya. Lalu dia berkata, aku bangga punya anak engkau. Kamu lebih cakap dari papa mamamu. Kamu lebih mampu. Itu baru membahagiakan. Nah Bapak di surga kan sampai puncak di mana anak-anaknya seperti Tuhan Yesus. Jadi jangan saudara berpikir bahwa cukuplah begini saja. Saya melihat ajaran banyak gereja termasuk gereja-gereja besar, gereja-gereja yang establis dari belasan bahkan puluhan ratusan tahun. Tidak mengajarkan kebenaran murni seperti ini. Yang penting sudah selamat, imani sudah selamat. Allah yang mengerjakan semuanya, kamu diam saja. Bener-bener loh. Waduh saudaraku, salah itu saudara. Keliru loh saudaraku. Yang berikut. Jadi kapan kita bisa menyenangkan hati Bapak? Pada waktu punya kesempatan berbuat dosa. Tapi kita tidak melakukannya. Yang kedua. Ketika roh mulai gerakkan kita untuk bertanya. Apa yang harus kulakukan Bapak? Itu udah tingkat kedua. Dan menurut saya tingkat terakhir. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi kamu sudah ofensif. Apa yang harus kulakukan, Bapak? Itu sudah kelas anggur tercurah, roti terpecah. Apa yang harus kulakukan? Saudara jangan berpikir Allah itu membutuhkan kita. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan kita. Atau bisa tidak membutuhkan kita. Tapi kalau kita memberi diri, setelah kita bisa menyenangkan Tuhan dengan sikap hidup kita yang benar, baru kita berkata apa yang harus kulakukan Bapak. Sebab melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Setelah melayani perasaannya, maka apapun yang kau miliki itu bisa menyenangkan dia. Tapi kalau kita belum melayani perasaannya, biar kau pintar khotbah, biar kau kasih uang banyak ke gereja, biar kau pinter nyanyi, apapun tidak akan memuaskan hati Bapak di surga. Apa yang harus kulakukan? What must I do, Lord? Maka Tuhan akan mempercayakan proyek-proyek besar. Yang pasti bertalian dengan keselamatan jiwa orang dan kerajaannya akan dihadirkan. Selamatkan dirimu dulu, baru kau selamatkan orang lain. Makanya pelayanan itu tidak dimulai dari sekolah Alkitab.
Pelayanan tidak dimulai dari sinode yang mensahkan kita jadi pendeta. Tapi pelayanan dimulai dari cara berpikir kita yang benar. Gaya hidup kita yang benar. Dan hari-hari hidup kita yang diwarnai dengan tindakan menyukakan hati Bapa. Setelah itu baru saudara berkata, apa yang harus kulakukan? Saudara baru menjadi seperti korban yang ditaruh di atas mezbah, dipotong-potong, dibakar habis seluruhnya, dan baunya harum di hadapan Allah. Tapi model hari ini, orang-orang Kristen, mari kita beri korban persembahan, ucapan syukur. Selesai. Kamu mensyukuri berkat Tuhan yang artinya kamu hanya senang dengan berkat itu. Yang akhirnya hanya kau gunakan untuk kepuasan dirimu sendiri. Untuk kebanggaan, untuk kesombongan, untuk menindas orang. Kurang ajar kamu sebenarnya. Roh Kudus akan pasti berbicara kepada saudara. Mulailah dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, apa yang ada padaku adalah milikmu. Engkau tidak menginginkan ini, engkau kaya. Tapi aku mau menyenangkan hatimu dengan apapun yang ada padaku. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Nah, baru. Siapapun kita, saudaraku. Siapapun kita. Saya menyadari sebagai pendeta dengan saya khotbah setiap minggu, saya bisa besuk, saya bisa ngusir setan. Saya merasa saya sudah punya jasa. Cukup. Aduh, bodoh sekali saudaraku. Bodoh sekali. Akhirnya saya berputar-putar di dalam wilayah itu. Tapi sekarang saya mengerti bahwa aku Tuhan. Kemanapun kau mau bawa aku. Sampai ke ujung bumi, bawa aku Tuhan. Ambil apapun yang kumiliki Tuhan sampai tetes darahku yang terakhir. Tetes keringatku yang terakhir. Karena aku tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan hari ini. Semua yang ada padaku adalah milikmu, sedangkan hartaku sendiri nanti di dalam kerajaan Bapa. Di sini baru seseorang bisa disebut sebagai sahabat. Aku nggak sebut lagi kamu hamba ya, tapi sahabat. Ku ajak engkau berunding. Ku ajak engkau bercakap-cakap dan membicarakan beban dalam batinku. Dan saudara tahu kalau saudara hamba-hamba Tuhan seperti ini, saudara memiliki perasaan Tuhan. Jangan kita manipulasi. Oh, aku punya beban untuk jangkau kota ini atau negeri itu. Hanya untuk mengibarkan bendera gereja dan mengibarkan bendera nama kita. Itu manipulasi. Oh, saya punya visi, kita membangun gedung untuk Tuhan. Waduh, saya nggak yakin itu dari Tuhan. Saya bukan marah karena tidak kebagian, saudara. Korbannya banyak. Sedih, saudara. Apa Tuhan senang sih? Kita persembahkan menara-menara tinggi yang akhirnya akan menjadi bubur api. Ini sudah begitu rusaknya loh saudaraku. Sampai sulit kita membedakan hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang palsu. Tapi saya berharap kita semua bergaul dengan Tuhan sehingga kita bisa memiliki yang namanya karunia membedakan roh.
Tidak usah bicara 1 jam, 10 menit sudah mendengar orang khotbah, Anda tahu bukan dari Tuhan. Tidak usah bicara 15 menit, begitu sudah mendengar doa seseorang, Anda tahu orang ini dekat dengan Tuhan, orang ini melekat dengan Tuhan. Tidak usah nunggu 15 menit, ketika orang berkata, saya mendengar suara Tuhan, Anda berkata, bohong. Karena roh itu akan memberikan verifikasi. Karena roh itu pasti berbicara. Tapi banyak jemaat tumpul. Karena strata. Ingat khotbah ini kan berlanjut. Melayani Tuhan itu bukan hanya kegiatan. Gereja di liturgi, di pastoral, diakonia maupun misi. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Kalau pelayanan dipandang sebagai kegiatan di dalam lingkungan gereja, maka banyak orang tidak sungguh-sungguh bergumul untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Allah. 2. Oke, boleh tepuk tangan dulu, silakan. 2, tidak menemukan panggilannya. Orang punya panggilan itu di tempat masing-masing, saudaraku. Ibu rumah tangga pun panggilan istimewa. Pengusaha, pedagang, praktisi hukum, tenaga medis, pendidik, aparat keamanan, pejabat pemerintah, pegawai swasta, itu pun panggilan, saudaraku. Karena di situ Anda jadi misionaris Tuhan. Bahkan di antara saudara yang jadi pembantu rumah tangga, itu pun panggilanmu. Jadi misionaris di kalangan para pembantu. Seorang pegawai pabrik, Anda bisa menjadi misionaris di tengah-tengah pegawai buruh pabrik. Misionaris, agung, mulia. Kalau pelayanan dipahami sebagai kegiatan di lingkungan gereja, maka terjadi strata. Ada strata pendeta, strata bukan pendeta. Rohaniwan dan bukan rohaniwan. Itu merusak. Sehingga banyak orang tidak bergumul untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak melayani Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku. Kalau pelayanan dipandang hanya dalam kegiatan di lingkungan gereja, maka banyak manipulasi. Orang-orang yang merasa dirinya kelas lebih tinggi dari jemaat. Bisa mendengar suara Tuhan, lebih dekat Tuhan. Bohong. Banyak bohongnya, saudara. Maka saudara harus peka dengan Tuhan. Supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Memiliki karunia membedakan roh. Adalah luar biasa kalau sampai saudara sebelum mati menemukan tempatmu. Ini tempatku. Ada seorang sopir taksi, ini tempatku, aku mengabdi. Aku menyenangkan Tuhan setiap hari. Dengan apa yang kuucapkan, kupikirkan, kulakukan. Dan Tuhan pasti mempertemukan aku dengan orang-orang yang bisa mencium keharuman Tuhan lewat hidupku. Tempat di situ. Dan saudara akan selalu bertanya apa yang harus kulakukan Tuhan. Nanti ada hal-hal ajaib bukan mistik. Tuhan bisa berbisik, hari ini kamu akan ketemu orang nanti. Hari ini kamu gak narik taksi dulu. Kamu mesti buat ini. Terus. Itu gak ada manipulasi. Yang terakhir ini saya katakan hanya kepada saudara yang sungguh-sungguh menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Dan percayalah orang-orang seperti ini waktu meninggal disambut malaikat yang kudus. Pejuang. Jangan merasa sudah jadi pejuang hanya karena kita aktif di gereja atau jadi pendeta. Perjuangan hidup kita itu harus perjuangan yang tulus untuk Tuhan. Dulu saya merasa sudah berjuang, saudaraku. Padahal di balik itu banyak agenda pribadi saya.
Malu. Sekarang kita mau berubah. Ketika kita berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Maka Tuhan akan menunjukkan proyek-proyeknya untuk saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan memakai orang, saudara. Kalau orang merasa terpanggil melayani Tuhan, tetapi hari-hari hidupnya belum melayani perasaannya, belum menyenangkan Tuhan, dia pasti menggunakan pelayanan itu untuk kepentingan pribadi. Banyak manipulasinya. Nggak mungkin benar. Nggak mungkin benar. Oleh sebab itu betapa pentingnya dari sekolah minggu, remaja, anak-anak sudah diajar kebenaran. Masuk pemuda, diajar kebenaran. Sehingga ketika masuk dewasa muda dan menjadi dewasa, mereka menjadi orang-orang saleh Tuhan yang melayani Tuhan dengan benar. Melayani perasaannya dulu, lalu baru melayani Tuhan dengan apapun yang ada padanya. Ini kan sudah kesalahan fatal, saudara. Mau melayani Tuhan sekolah Alkitab 4 tahun. Saya tidak katakan sekolah Alkitab itu jahat. Kita kan mewarisi apa yang sudah ada sebelumnya. Nah sekarang kita mau meluruskan. Setelah 4 tahun jadi sarjana, ayo melayani. Saudara ngerti enggak? Jadi apa sih begitu itu? Bisa khotbah. Seberapa sih? Nah ini yang menyusahkan hati saya, saudara. Ada ya kesalahan fatal yang sudah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Kalau orang berkata, sombong kali itu Erastus, kayak dia yang paling benar. Saya tidak mengatakan saya paling benar. Tapi pertimbangkan apa yang saya katakan ini. Pertimbangkan. Kalau nurani saudara benar, saudara akan berkata, ya ini. Sebelum kita menutup mata, saudaraku. Jangan ada yang kita sisakan untuk siapapun. Tapi kita persembahkan semua untuk Tuhan. Pikiran, tenaga, talenta, harta, uang, bakat, apapun. Jangan sisakan untuk siapapun. Habiskan semua untuk Tuhan. Seperti yang tadi saya kemukakan. Kalau saudara melakukan ini dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya meninggal dunia, disambut malaikat kudus dari surga. Karena Anda dipandang sebagai pejuang. Pejuang kerajaan Allah. Jangan saudara diperbodoh oleh manusia. Saudara berkata di dalam hati, aku hanya jemaat biasa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau saudara berkata aku miskin, aku tidak punya uang, aku tidak berpendidikan tinggi. Wah, rusak saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara adalah orang-orang istimewa. Istimewa. Tidak membutuhkan uang untuk menyenangkan Tuhan. Sikap hati kita yang tulus. Sikap hati kita yang sederhana. Dengan kehausan yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Dia. Dan setelah itu Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan segala berkat. Yang bisa saudara gunakan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apakah masih ada bagian di dalam hidupku yang belum kupersembahkan kepadamu? Kalau Tuhan menuntut segenap hidup saudara,
Kira-kira saudara siap enggak? Perhatikan kalimat saya ini, perhatikan ini benar. Kalau saudara meninggal dunia, saudara belum menuntaskan apa yang Tuhan kehendaki, Anda akan menyesal. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, selagi kita masih punya kesempatan untuk berubah, ayo kita berubah. Saya menyaksikan baru saja apa yang saya lakukan, bukan untuk membanggakan diri, nih hebat, enggak. Saya berjuang, saudara, untuk bisa lulus ini, sulit, saudara. Berjuanglah, amin. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku,
jalanan ini, walau dalam bara mengukir permata, direngkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku kapai madumu, belakang langit biru. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku.
negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Enjoy the music, Voice of Truth, change your mind, change your life. Voice of Truth Radio merupakan radio streaming yang dibina di bawah bimbingan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang menyuguhkan 70% musik rohani dan 30% musik mancanegara terpopuler. Radio ini dapat menginspirasi, juga dapat mengubah pola pikir dan hidup Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Adapun program-program yang menarik yang kami sajikan adalah Program di pagi hari yang menemani Sobat VOT dengan bernuansa semangat pagi, dinamis, dan juga up to date. hanya di Good Morning Show dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Dengan program-program yang sangat menarik dan menyajikan firman Tuhan yang murni yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan pembicara terbaik lainnya. School of Life, sebuah program yang mengupas tuntas tentang doktrin Alkitab yang berimplikasi kepada cara berpikir dan cara bersikap sebagai anak Allah yang hidup. Program ini tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 17 sampai 19. Pastikan Anda mendengarkan. Tuhan berkati. Hai teman-teman, dengarkan ada program siaran dari anak yang berupa cerita anak yang lucu, ceria, dan alkitabiah hanya di Kiddy Time pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada pukul 1 siang sampai 3 sore. Bye-bye. Dengan tagline Change Your Mind, Change Your Life, Voice of Truth Radio mengudara selama 24 jam 7 hari. Dapatkan informasi seputar pendidikan, kesehatan, gaya hidup, dan keluarga di program Good Living setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai 12 siang. Menyajikan lagu-lagu mancanegara terhits dan dibahas secara menarik hanya di Flashback setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 hingga 12. Mau hiburan yang santai dan seru? Hanya di Cafe Break. Pukul 4 sampai 5 sore. Cafe Break, enjoy the special moment. Menyajikan informasi seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Hanya di Professionalism, Inspiration from Practitioner. Hai semua, mau dengar pembahasan seputar anak muda yang asik dan kekinian, tapi masih dari sudut pandang rohani? Ada di setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat setiap pukul 5 sampai jam 7 malam, tentunya di Reborn. Be different, be for faith. Cara mendownload Voice of Truth: buka Play Store atau App Store, lalu cari Voice of Truth, lalu klik install untuk mengunduh di smartphone Anda. Setelah selesai mengunduh, Anda dapat langsung menggunakan aplikasi Voice of Truth untuk mendengarkan program-program menarik yang kami sajikan 24 jam selama 7 hari. Voice of Truth, change your mind, change your life.